Kuis mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN. Perkenalkan, nama saya Indasari Borusyanturi, NPM 20010101161, grup PGA 3, tanggal pengerjaan Senin 8 Februari 2021, nama dosen Eva Fasaribu, SPD MPD. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai: yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 2. PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN SD. Saya jawab, dengan demikian konsep dasar pembelajaran PKN di SD untuk misi pendidikan dan moral, menurut saya, kita harus menanamkan nilai dan moral kepada peserta didik, seperti memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Saya jawab, pendekatan terpadu. Pertama, kemampuan siswa bervariasi. Kedua, menggunakan tempat belajar secara bervariasi di dalam dan di luar kelas. 3, mengajar dengan memakai berbagai metode yang menunjang anak aktif dan kreatif. Keempat, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda. Yang kelima, memberikan kegiatan bervariasi serta menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Pendekatan konvensional. Yang pertama, guru memandang kemampuan siswa sama. 2, menggunakan kelas sebagai satu-satunya tempat belajar siswa. Ketiga, mengajar lebih banyak memakai metode ceramah. Keempat, pemisahan antar bidang studi begitu jelas. Yang kelima, memberikan kegiatan monoton. Nomor 4, jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana di antara kedua macam bentuk dari benua dan samudra. Kedua, Indonesia berada di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kedua, Indonesia berada di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga, Indonesia berada di 2 samudra, yaitu benua Hindia. Yang ketiga, Indonesia berada di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang keempat, Indonesia berada pada jalur perdagangan yang dimana dilewati oleh seluruh dunia, dimana membuat berbagai macam kebudayaan akan dengan mudah masuk ke Indonesia. Yang kelima, bangsa Indonesia disebut sebagai wilayah Nusantara karena terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Keenam, setiap pulau memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan adat yang berbeda. Yang ketujuh, Indonesia memiliki faktor geografis yang sangat kompleks, di mana masih banyak daerah yang berpenduduk terisolasi. Yang kedelapan, banyaknya kebudayaan yang terdapat di Indonesia. 9, masyarakatnya yang menganut beragam agama yang berbeda. 10, keterbukaan terhadap budaya luar. Soal nomor 5, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri.
Saya jawab, menurut saya dengan mengembangkan dan memberikan suatu model atau rancang bangun pikiran yang digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan PKN dan juga kecerdasan warga negara demokratis yang perlu dikembangkan bukan hanya kecerdasan rasional, melainkan juga kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, paradigma dapat bersifat multidimensional. Soal nomor 6, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Tujuan pendidikan kewarganegaraan 1. Menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Ketiga, kebangsaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, menanamkan sifat dan sikap yang baik. Soal nomor 7, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. Menurut Winata Putra, terdapat 3 dimensi dari pendidikan kewarganegaraan. Pertama, PKN sebagai program kurikuler adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. Kedua, PKN sebagai program akademik adalah bahwa PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, PKN sebagai sosial kultural adalah bahwa PKN merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. Soal nomor 8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Saya jawab, dengan diterapkannya pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran PKN. Siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih memahami penjelasan guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan ini juga diharapkan membangun pendidikan yang demokratis. Soal nomor 9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Saya jawab, 1. Menggunakan hak yang dimiliki sesuai dengan kaidah. Kedua, menghargai hak dan kewajiban serta kepentingan orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi toleransi. Kelima, memberi keanekaragaman. Yang keenam, memecahkan konflik dengan cara perdamaian. Yang ketujuh, kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Yang kedelapan, membina dan membina ketertiban. Kesembilan, pandai membuat keputusan. Kesepuluh, kemampuan berkomunikasi. Soal nomor 10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu A. Konsep, B. Nilai, C. Moral, dan D. Norma. Saya jawab, A. Konsep. Konsep adalah gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa atau suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Contohnya konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep morfologi, dan konsep dalam kehidupan sehari-hari. B. Nilai. Nilai adalah suatu yang dikatakan mempunyai nilai apabila kegunaan, kebenaran, dan kebaikan dan keindahan. Contohnya, nilai baik, menolong, membantu sesama, dan menghargai. Nilai buruknya, mencuri, menjatuhkan seseorang. C. Nilai moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, religius, jujur, toleransi, menghargai, dan menolong. D. Norma. Norma adalah sebuah pedoman dan aturan yang mengikat individu atau kelompok dalam tatanan kehidupan masyarakat. Contohnya, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Demikian kuis yang dapat saya jawab. Selamat pagi dan terima kasih, Bu.